Pernah kepikiran nggak gimana sih aplikasi favorit kita bisa ngatur data yang begitu banyak tapi tetap lancar jaya? Nah, di balik setiap sistem yang canggih itu, ada yang namanya cetak biru. Hari ini kita bakal belajar cara bikin cetak biru data itu, sebuah skill dasar yang jadi fondasi dunia digital kita. Coba deh bayangin, kita mau membangun sebuah kota digital, tapi nggak punya peta. Pasti kacau balau kan? Jalanan bakal tumpang tindih, bangunan salah tempat, pokoknya berantakan total. Nah, dalam dunia software, tantangan ini nyata banget. Jadi, gimana cara kita mastiin semuanya terstruktur dan rapi? Mulainya dari mana coba? Jawabannya tuh sebenarnya simple, tapi penting banget. Sama kayak arsitek yang nggak mungkin masang satu bata pun tanpa dena, seorang developer juga nggak akan nulis satu baris kode pun tanpa rencana induk untuk datanya. Nah, inilah cetak biru kita. Entity Relationship Diagram, atau biasa disingkat ERD. Anggap aja ini semacam peta harta karun buat data kita, yang nunjukin secara visual gimana tiap informasi itu saling terhubung. Ini langkah paling krusial sebelum kita nulis kode sama sekali. Oke, sekarang mari kita bedah material yang ngebangun cetak biru ini. Sama kayak arsitek yang pakai simbol buat dinding, pintu, dan jendela, ERD juga punya 3 komponen inti. Yuk kita kupas satu persatu. Komponen pertama itu namanya entitas. Coba deh bayangin entitas ini sebagai ruangan-ruangan utama di dalam cetak biru kita. Ini adalah hal-hal penting yang mau kita catat datanya, misalnya pelanggan, produk, atau pesanan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, simbol buat entitas itu simple banget, cuma sebuah persegi panjang. Jadi, tiap kali Anda lihat persegi panjang di ERD, itu artinya kita lagi ngomongin sebuah konsep inti. Contohnya, di sistem universitas, mahasiswa itu adalah sebuah entitas. Tapi kan ruangan kosong doang nggak ngasih banyak info ya. Kita butuh detail, kayak warna catnya apa, lantainya ukuran berapa. Nah, di dunia data, detail-detail ini disebut atribut. Atribut yang simbolnya oval adalah properti yang ngejelasin entitas kita. Kalau mahasiswa itu adalah entitas alias ruangannya, maka nama, alamat, dan NIM itu adalah atributnya, detail yang bikin dia jadi unik. Oke, kita udah punya ruangan yaitu entitas dan udah ada dekorasinya yaitu atribut. Terus gimana cara nyambungin semuanya? Ya, kita butuh lorong dan pintu. Nah, di ERD penghubung ini namanya relasi. Simbol belah ketupat ini nunjukin sebuah aksi atau interaksi. Ini ngejawab pertanyaan, gimana sih entitas-entitas ini berhubungan? Seorang mahasiswa itu mengambil mata kuliah. Seorang pelanggan melakukan pesanan. Nah, relasi inilah yang mengubah kumpulan data yang tadinya kepisah-pisah jadi satu sistem informasi yang utuh. Tapi, menghubungkan entitas ini ada aturannya loh. Nggak bisa asal sambung-sambungin aja. Aturan ini namanya kardinalitas. Dan ini yang nentuin berapa banyak data dari satu entitas bisa nyambung ke data lain. Yuk kita lihat 3 aturan utamanya. Pertama, hubungan satu ke satu. Ini kayak perjodohan yang sempurna. Satu entitas cuma bisa nyambung ke tepat satu entitas lain. Contoh gampangnya, satu mahasiswa cuma bisa ngerjain satu topik skripsi, dan topik skripsi itu ia cuma buat mahasiswa itu aja. Selanjutnya, hubungan yang paling umum, satu ke banyak. Seperti di gambar ini, bayangin aja satu dosen ngajar satu kelas yang isinya banyak mahasiswa. Satu entitas nyambung ke banyak entitas lain. Ini efisien banget. Terakhir, kita punya hubungan banyak ke banyak yang paling fleksibel di antara semuanya. Coba pikirin deh. Seorang mahasiswa bisa ngambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah juga bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Nah, ini yang menciptakan jaringan hubungan yang kaya dan dinamis. Jadi, bikin ERD itu bukan cuma soal gambar kotak sama garis aja ya. Kayak arsitek, prosesnya tuh bertahap. Mulai dari sketsa kasar sampai jadi rencana konstruksi final. Yuk kita lihat 3 tingkatan desain ini. Intinya di sini adalah evolusi dari yang abstrak ke yang konkret. Kita mulai dari ERD konseptual, sketsa kasarnya dulu buat nangkep ide besarnya. Terus kita detailkan jadi ERD logis, yang lebih rinci tapi belum terikat sama teknologi. Terakhir, baru kita bikin ERD fisik, cetak biru teknis, yang siap diimplementasikan ke database spesifik. Oke, kita udah belajar semua komponennya, udah tahu juga tahap-tahapnya. Sekarang waktunya buat gabungin semuanya. Mari kita lihat gimana sih wujud cetak biru data yang udah jadi dalam sebuah contoh nyata. Dan inilah hasilnya, sebuah cetak biru lengkap untuk sistem KRS atau Sistem Kartu Rencana Studi.
Coba perhatikan, kita punya entitas mahasiswa dan mata kuliah. Keduanya dihubungkan oleh relasi KRS yang nunjukin aksi pendaftaran. Setiap detail, setiap atribut, semuanya udah dipetakan dengan jelas di sini. Nah, inilah kekuatan sejati dari sebuah perencanaan. Dengan ERD, kita bisa nemuin masalah sebelum masalah itu jadi bug yang perbaikannya mahal. Tim teknis dan non-teknis bisa lihat peta ini dan langsung bilang, oke, kita semua sepaham. Jadi, udah siap buat mulai bikin cetak biru Anda sendiri? Kabar baiknya, Anda nggak perlu pensil dan kertas kok. Ada banyak banget tools keren yang tersedia, mulai dari yang gratisan kayak Draw.io, sampai yang profesional kayak Lucidchart. Tinggal pilih aja mana yang paling cocok buat Anda. Jadi, ingat ya, ERD itu bukan sekedar diagram teknis. Ini adalah sebuah dokumen resmi. Ini adalah bahasa universal yang bikin developer, manajer, dan semua pihak terkait bisa ngobrol dengan jelas tentang kerangka sistem yang lagi mereka bangun. Jadi sekarang Anda sudah bisa mengintip ke balik layar. Anda sekarang bisa melihat data bukan lagi cuma sebagai baris-baris di spreadsheet, tapi sebagai sebuah arsitektur yang dirancang dengan cermat. Anda sekarang pegang kuncinya buat ngebaca dan bahkan ngebuat cetak biru dari sebuah dunia digital. Pertanyaan terakhir buat Anda, dunia digital seperti apa yang akan Anda rancang?